Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad di ayat ke-16 sampai terakhir, "Au miskinan dza matrabah, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah." Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqrabah, kemudian menambahkan satu lagi au miskinan dza matrabah. Ketika Allah menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang beriman, jemaah sekalian, yang pertama fakku raqabah, memerdekakan budak, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memberikan makan kepada orang-orang yatim. Kita membantu orang-orang yatim yang ada di sekitar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Saya dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim itu di dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, au miskinan dza matrabah. Yang keempat, bagaimana kita jamaah sekalian membantu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin untuk kita keluarkan sedekah kita. Untuk kita membantu kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhannya. Kenapa Allah menyebutkan dza matrabah? Dza matrabah di sini kita lihat ayat ke-16. Au miskinan dza matrabah. Kata ulama kita, matrabah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu at-turab. At-turab itu adalah tanah. Jadi kata ulama kita bahwa au miskinan dza matrabah, orang yang miskin yang kita bantu adalah orang yang betul-betul membutuhkan bantuan sampai-sampai dia senantiasa terkena oleh tanah. Alas rumahnya cuma tanah. Saking miskinnya. Maka yang di sini disebutkan au miskinan dza matraba au fakiran mudqi'an lasiqan bitturab. Seorang fakir miskin, orang miskin yang senantiasa terkena oleh tanah, menempel tanah di anggota tubuhnya, di pakaiannya, karena miskinnya. Dan di sini banyak sekali perkataan tentang makna miskin. Ada satu makna miskin yang mungkin mendekati yang kita bisa dapatkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Dalam tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan, kenapa disebut miskin? Al-miskin minas sukuni wa qillatil harakah. Miskin itu kenapa disebut sebagai miskin? Karena orang miskin, orang yang senantiasa berdiam diri, wa qillatil harakah. Wa qillatil harakah, sedikit pergerakannya. Dia cuma berdiam diri, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Maka dia disebut sebagai orang-orang yang miskin. Adapun di dalam penafsiran ulama kita, perbedaan miskin dan fakir, disebutkan bahwa miskin adalah orang yang masih memiliki apa-apa, tapi kurang di dalam kebutuhannya. Adapun orang fakir adalah memang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang tidak memiliki apa-apa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma a'udzubika minal faqr wal kufur. Wahai Allah, jauhkanlah saya dari kefakiran dan kekafiran. Dua doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita
untuk kita tidak terhindar dari orang-orang yang merasakan kekafiran dan juga orang-orang yang tidak merasakan kefakiran, merasakan ketidakpunyaan apa-apa yang ada dimiliki di dunia ini. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian begitulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hampir semua kitab tafsir menyebutkan bahwa ayat ini tsumma kana minal ladzina kafaru menunjukkan bahwa pahala perbuatan kebaikan manusia itu baru diterima ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat tentang keimanan orang-orang yang melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangi perbuatan kebaikan mereka diterima oleh Allah, sedekah mereka diterima oleh Allah, kecuali hanya satu, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali karena dia kufur terhadap Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat utama perbuatan-perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adanya iman di dalam hati kita. Kemudian sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'malu minas solihati wa huwa mu'min." Dan siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan soleh dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amalan-amalan kebajikan, baik perempuan atau laki-laki, dan dia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat, kata ulama kita, syarat amalan perbuatan itu diterima oleh Allah ketika seseorang, syarat perbuatan-perbuatan kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.